Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran PPKN semester 2 tahun ini. Bagaimana kabarnya siswa-siswiku yang Bapak cintai? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di pembelajaran PPKN semester 2 ini Bapak akan membahas yaitu tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran bab ini yaitu yang pertama, siswa dapat mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, siswa harus dapat memahami dan mengidentifikasikan permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Jadi intinya, siswa harus bisa mengidentifikasikan apa sih permasalahan yang timbul akibat adanya keberagaman. Yang kedua, siswa pun harus tahu bagaimana cara menyelesaikan dari sebuah konflik yang diakibatkan dari sebuah keberagaman. Untuk selanjutnya, pernahkah kita memperhatikan dari lingkungan kita? Apakah di lingkungan kita ada sebuah keberagaman? Pasti ada. Entah itu dari sukunya, entah itu dari agamanya, entah itu dari rasnya, entah itu dari adat istiadatnya, pasti ada perbedaan atau pasti ada keberagaman. Jangan jauh-jauh, di kelas kita pun pasti ada namanya keberagaman. Tidak semua orang Sunda semua, pasti ada orang Betawinya, pasti ada orang Jawanya, masih banyak juga yang lainnya. Keberagaman di Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Karena sejak dulu pun keberagaman yang ada di Indonesia itu sudah ada gitu. Bahkan orang-orang pejuang-pejuang dahulu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu pun dari berbagai keberagaman, entah dari keberagaman suku, dari keberagaman agama, dari keberagaman ras, atau dari keberagaman adat istiadat yang bersatu padu untuk melawan penjajah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, diperlukan sejumlah prinsip. Di sini kita akan bahas hanya 2 prinsip, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Malah harusnya kita bersatu padu menjadi negara yang kokoh, yang kuat. Adapun wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional, bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara itu penting. Seperti apa contohnya? Kita harus mengetahui ada berapa provinsi sih yang ada di Indonesia. Terus apa saja sih rumah adat yang ada di Indonesia? Terus bahasa apa saja sih yang ada di Indonesia? Terus
senjata tradisional apa aja sih yang ada di Indonesia, dan sebagainya. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut, sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dalam wawasan Nusantara pun, terdapat 4 konsep yang paling utama untuk mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu adalah di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 4 poin ini adalah poin penting untuk adanya persatuan dan kesatuan di negara kita Indonesia ini. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai berjumpa di materi yang akan datang. Stay tune terus untuk materinya. Setelah ini ada penilaian harian yang harus kalian isi. Oke, selamat mengerjakan.